فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Rahim. Kenapa? Oh iya ya. Oh ini dulu. Jazakumullah khairan. Kita masih di akhir-akhir muka surat 70 dari akidah Imam Ar-Raziyain. Dan ini termasuk kitab yang membantah apa? Akidah orang-orang Syafi'iyah yang mengatakan ikut Syafi'i, tapi ternyata para a'imah Syafi'iyah sendiri akidahnya akidah Salafiyah. Karena ma'ruf Imam Abu Hatim dan Abu Zur'a Ar-Razi mereka lebih suka kepada fikihnya Imam Syafi'i, yaitu apa? Lebih condong pada mazhab Imam Syafi'i walaupun bukan taklid. Ma'ruf mereka memang apa? Disebutkan di dalam Tabaqat Syafi'iyatul Kubra. Ternyata para a'imah Syafi'iyah mereka adalah para salafiyun akidahnya, tidak seperti Syafi'iyah zaman sekarang. Dan kita masih membahas masih menjelaskan menukilkan ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri beberapa level di atas Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Jelas zamannya lain. Ini zaman Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri. Sementara Abu Zur'ah dan Abu Hatim mereka adalah di zaman Imam Ahmad yang belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini belajarnya adalah kepada Imam siapa? Imam Malik. Wa qala Syu'aib alaihi salam wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu Rabbuna. Nabi Syu'aib alaihi salam yang dijuluki sebagai Khatibul Anbiya, julukan yang ma'ruf di dalam kitab-kitab tafsir, walaupun kalau sanadnya dhaif beliau dikatakan Khatibul Anbiya, tapi bukan mustahil, tak masalah. Dan tidak layak bagi kami untuk kembali ke dalam kesyirikan itu, beribadah kepada berhala-berhala itu, kecuali dengan kehendak Allah Rabb kami. Menunjukkan para nabi menetapkan Allah itu punya masyiah, Allah punya takdir. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma. Rabb kami telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, yaitu Allah selalu mengawasi kami dan kita semua. Wa qala ahlul jannah. Ini tadi penyebutan bahwasanya para nabi menetapkan takdir, berarti qadariyah tidak ikut para nabi. Kemudian yang berikutnya, ucapan penduduk surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala pujian untuk Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, memberikan hidayah untuk kami menuju kepada kenikmatan ini, lihada, yaitu jalan yang lurus ini sampai kepada surga, menyebabkan kami mewarisi tanah di surga, karena ayat ini terkait dengan itu. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sama sekali kami tidak akan mampu mengikuti hidayah seandainya bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kami. Jadi hidayah datangnya dari Allah. Berarti apa? Mengimani adanya takdir. Penduduk surga tidak menyandarkan masuknya surga itu kepada kehebatan amalan mereka, tetapi mereka menyandarkannya kepada Allah Ta'ala. Ini bantahan kepada Qadariyah yang mengatakan seseorang itu masuk surga karena amalannya, yaitu murni karena kehebatan dia sendiri, hasil dari amalannya, dan Allah wajib membayar orang yang beramal soleh dengan surga, seakan-akan amal dia itu cukup untuk membeli surga. Dan itu terbantahkan dengan sabda Nabi SAW, la yadkhulu ahadun minkum al jannah bi amalih. Tidak akan seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalan dia, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Amalan kita terlalu kecil untuk mampu membeli harga surga, tiket ke surga. Berarti di sini ada bantahan terhadap orang-orang Qadariyah. Wa qala ahlun nar, bahkan penduduk neraka sendiri mengatakan apa? Ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Wahai Rabb kami telah dikalahkan oleh takdir kecelakaan kami, dan kami dulunya termasuk orang-orang yang tersesat.
Baik, jadi penduduk neraka sendiri meyakini takdir itu ada, walaupun mereka memuji Allah Ta'ala sebagaimana di dalam penjelasan yang lain, menunjukkan bahwasanya mereka tahu mereka masuk neraka itu disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri. Tapi mereka juga beriman bahwasanya takdir itu, bahwasanya itu semua mengikuti takdir Allah Ta'ala, dan takdir ada sebabnya. Berarti orang-orang Qadariyah tidak ikut kalam ahlul jannah, tidak ikut pula ucapan penduduk neraka. Betul-betul mereka kelompok yang bersendirian. Wa qala akhuhum iblis la'anahullah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, saudara mereka yaitu iblis, semoga Allah melaknatnya, mengatakan, Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, disebabkan karena engkau telah menyesatkan saya. Menunjukkan apa? Iblis sendiri beriman pada takdir, menetapkan adanya takdir. Berarti Qadariyah memang tidak ikut siapapun. Dalam masalah ini, kelompok-kelompok tadi semuanya masih mengimani adanya takdir. Qadariyah betul-betul lebih parah lagi dalam masalah ini, tidak iman pada takdir. Selesai dari Syarhus Sunnah karya Imam Ats-Tsauri. Dohinya masuk ke pasal baru, kan? Memang catatan kakinya ini panjang dari sisi penukilan kalam Ibnul Qayyim dan kalam a'imah yang lain. Baik, kita masuk ke muka surat berikutnya, Ma'rifatu fadhailis sahabah radhiyallahu anhum. Pasal berikutnya adalah mengenal keutamaan-keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, dan ini termasuk perkara yang disepakati dalam masalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Imam kata Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi yang menukilkan dari kalam dari A'immatul Amsar, imam-imam di berbagai negeri, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyha alaihi salatu wassalam Abu Bakrin As-Siddiq. Dan orang terbaik di umat ini setelah nabinya alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq itu ya? Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq itu ya? Iya, Abdullah bin Utsman. Ayo. Kunyahnya di depan kita. Summa Umar bin Al-Khattab. Kalau kunyahnya Umar siapa ya yang ma'ruf? Iya, Abu Hafs sebagaimana dalam Arba'in. Walaupun tidak diketahui dalam biografi, beliau punya nama anak yaitu apa? Hafs, tak diketahui. Tapi apa kalau Hafsah iya. Summa Utsman bin Affan. Abu siapa? Kunyah beliau 3, diantaranya Abu Abdillah. Summa Ali bin Abi Thalib. Kunyahnya siapa? Ali bin Abi Thalib? Bukan, itu laqab, itu julukan. Tapi kunyah yaitu Abu yang menjadi dia bagusnya apa ya? Selain julukan apa istilah yang lain? Gelar. Gelar beliau Abu siapa? Kalau julukannya Abu Turab, bukan karena anaknya Turab, tapi yang nama sesuai dengan nama anaknya Abul Hasan. Ali bin Abi Thalib ma'ruf, beliau Abul Hasan. Tapi beliau suka dipanggil dengan apa? Dengan julukan Abu Turab karena Nabi yang memanggil itu. Ini 4 yang terbaik. Alaihimus salam. Tertulis demikian. Mungkin apa? Tujuannya untuk membantah orang-orang Syiah yang mengatakan kalau Ali boleh alaihi salam. Tak, bahkan sekalian aja semuanya. Para sahabat semuanya alaihimus salam. Ini untuk dohirnya untuk membantah mereka bahwasanya Ali lebih khusus dibanding yang lain. Ya, jelas sunnahnya adalah apa? Radhiyallahu anhum sebagaimana di dalam surat At-Taubah. Qala al-mu'alliq wafaqahullah adillatu fadhaili sahabah katsiratun jiddan. Dalil-dalil tentang keutamaan para sahabat itu banyak sekali. Minha diantaranya qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad sebagai mubtada, Rasul sebagai khobar. Baik. Dan ini tidak memiliki mafhumul mukhalafah. Makanya tidak semua statement, tidak semua pernyataan itu memiliki mafhum mukhalafah. Perlu apa? Belajar usul fikih yang lebih mendalam lagi. Soalnya kalau setiap kalam ada mafhum mukhalafah, berarti konsekuensinya apa? Para nabi-nabi yang lain itu bukan Rasulullah, dan ini tak betul tentunya. Tetapi ayat ini memang sedang menekankan masalah yang sedang dihadapi
yaitu orang-orang Arab, Muhammad ini siapa? Nah, maka Allah yang menetapkan dalam wahyunya Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan orang-orang yang bersamanya itu mereka keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau melihat mereka itu banyak rukuk dan banyak sujud. Ya betaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kita tak tahu niatnya, tetapi Allah yang menjelaskan niat mereka. Mereka mencari kurnia dari Allah dan keridhaan dari Allah. Baik, di sini bantahan kepada orang Khawarij ketika dikatakan kepada mereka bahwasanya para sahabat itu mendapatkan pujian dari Allah dan Rasulnya, mereka banyak ibadah dan seterusnya. Baik, maka banyak Khawarij mengatakan kita tak tahu, boleh jadi mereka riya, boleh jadi mereka ujub. Rasul memuji sesuai dohirnya. Tak, Allah telah menerangkan niat para sahabat. Mereka mencari kurnia Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka di wajah-wajah mereka terbentuk dari jejak-jejak sujud. Walaupun tidak nampak dahinya berarti hitam seperti orang Khawarij yang walaupun keningnya itu hitam, sebagaimana kata Ibnu Abbas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Ajurri itu mengatakan nampak kening mereka itu bagaikan lutut unta, saking kerasnya karena terlalu banyak sujud. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan tidak ada jejak keimanan di hati mereka, menunjukkan yang terpandang bukan betul-betul ada warna hitam di kening. Bukan berarti itu salah, tapi bukan itu intinya. Tetapi maksudnya adalah nampak mereka itu tawadhu kepada syariat Allah, tunduk kepada nasihat-nasihat yang benar dan seterusnya. Sementara Khawarij didakwahi Ibnu Abbas pun tak terima, dinasihati Nabi pun malah kemudian pergi belah siapa itu Dzul Khuwaisirah. Tak nampak jejak sujud yang telah banyak mereka lakukan. Nah, sementara para sahabat mudah sekali untuk menerima nasihat. Dzalika masaluhum fit Taurah. Yang Allah sebutkan itu tadi semua adalah gambaran mereka di dalam Taurat. Baik. Makanya kalau orang Yahudi sekarang mempopulerkan kami cari tabut, kami cari Taurat yang asli untuk kemenangan kami. Tak, kalau kalian dapat Taurat, kalian akan lihat itu nama Nabi Muhammad tertulis di situ. Tempat kelahiran beliau adalah di Ka'bah, di tempat dibangunnya kiblatnya Ibrahim. Dan nanti tempat hijrahnya dia adalah di antara dua batu besar dan negeri yang batu-batunya hitam itu. Dan sahabatnya begini. Mereka akan melihat justru umat Muhammad inilah yang di atas kebenaran. Baik. Nah, mereka sejak awal memang memesongkan Taurat. Tak ada gunanya sekarang cari-cari Taurat di bawah apa itu Masjidil Aqsa atau apa katanya sekarang. Baik. Sejak awal mereka sendiri sudah tak suka isi Taurat, cuma cari-cari itu aja alasan untuk merusak Masjidil Aqsa. Wa masaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ah. Sementara gambaran mereka di dalam Injil adalah mereka ini siapa? Yaitu orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad, yaitu para sahabat. Yaitu bagaikan tanaman zara, ini tanaman yang tidak memiliki batang. Seperti apa? Seperti padi, gandum dan sebagainya itu. Ini zara, bukan syajarah. Akhraja syata'ah, dia mengeluarkan tunasnya. Fa'azarah, alal khilaf azarah, ini fa'ilnya kembali ke Allah yang menanam tanaman itu, yang menumbuhkan tanaman itu, ataukah kembali ke petani, tak masalah. Ataukah kembali ke tanaman itu sendiri, tanaman itu menguatkan tunas dia. Fastaghlat, lalu kemudian dia semakin besar. Fastawa ala suqih, kemudian dia berdiri tegak di atas batangnya atau suq, yaitu maksudnya adalah asal, yaitu akarnya. Yu'jibu zurra, membuat kagum para penanamnya. Zurra yaitu fallah, para petani. Ternyata tanamannya tumbuh dengan bagus sekali. Baik. Sementara yang menanam para sahabat adalah Allah Ta'ala. Allah kagum dengan para sahabat. Makanya dalil-dalil dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan laqad ajiba Rabbuna dan seterusnya. Laqad dhahikallahu min, sering Allah itu kagum dengan fulan, Allah gelak dengan perbuatan fulan. Allah kagum dengan para sahabat. Liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah
menjadikan orang-orang kafir itu merasa sangat marah, ghaid, yaitu syiddatul ghadab bihim, dengan sebab mereka. Jadi Allah sengaja menjadikan para sahabat itu menjadi sebab marahnya orang-orang kafir. Makanya Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin menyebutkan di antara ibadah yang terbaik adalah muraghamatul adu, membuat musuh marah. Di antara cara membuat musuh marah adalah kita rajin ibadah, sementara orang-orang malas ibadah. Kita rajin belajar, sementara orang kafir ingin kita jauh dari agama Islam, jauh dari ilmu agama Islam. Kita selalu menyelisihi gaya hidup mereka, sementara orang kafir suka kalau kita tasyabuh dengan mereka. Ini membuat orang kafir marah. Dan memang ini adalah di antara inti datangnya syariat, selalu menyelisihi orang kafir, bukan malah menyerupakan diri dengan orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum. Kata para mufassirin, minhum di sini adalah jenis, yaitu jenis para sahabat. Bukan sebagian sahabat, minnya bukan min tabaidiyah, bukan sebagian sahabat, tapi minnya adalah jinsiyah, libayanil jenis. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan sahabat. Untuk kita, kalau kita ikut jejak mereka baru layak mendapatkan janji. Kalau tidak, maka asal janji ini adalah untuk para sahabat. Makanya dikatakan minhum, Allah khususkan minhum, maghfiratan wa ajron azima, berupa ampunan dan pahala yang agung. Ini khusus untuk mereka. Kemudian Allah memberikan kelapangan, banyak muslimin yang dijanjikan juga walaupun tidak sehebat itu. Nah, semakin ikut sahabat semakin kuat janji yang akan kita dapatkan. Ilahuna wallahu a'lam.